Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Hasanuddin rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووله إلى يوم القيامة Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang waktu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam sebuah perkataan yang indah, satu perkataan mutiara, beliau mengatakan al-waqtu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Ini maknanya kalau kita tidak pandai menggunakan waktu, tidak bijak menggunakan waktu, maka kita akan terluka, bahkan binasa oleh waktu. Oleh karena itu hendaknya setiap kita, terlebih lagi orang yang beriman, untuk selalu memperhatikan waktu ini. Waktu itu adalah hidup. Waktu itu adalah umur kita. Maka siapa yang mengabaikan waktu, dia telah mengabaikan hidupnya. Dia telah mengabaikan umurnya. Jangan kita biarkan waktu kita, umur kita, hidup kita terbuang percuma. Orang-orang dahulu, para salafus soleh, tabi'in itu sangat luar biasa dalam memperhatikan waktu ini. Ada satu ungkapan, kalau seandainya kita melihat ada orang yang setiap hari membakar uang, setiap hari uang dibakar, esok bakar lagi uangnya, esok bakar lagi uangnya, barangkali kita mengatakan ini orang ini bodoh benar nih, ini orang ini bodoh, masa duitnya dibakar. Tetapi jauh lebih bodoh lagi orang-orang yang menghilangkan waktunya itu, menghabiskan waktunya untuk maksiat, untuk sesuatu yang tidak mendatangkan faedah, tidak mendatangkan manfaat. Karena satu ungkapan mengatakan, hari yang berlalu kemarin tak ada seorang pun yang dapat mengembalikannya lagi. Kalau uang tadi hilang, dia bisa kembali lagi, dapat dicari lagi. Uang kita terbakar, uang kita hilang,
itu dapat dicari kembali. Tapi waktu yang telah pergi itu tak ada seorang pun yang mampu mengembalikannya. Oleh karena itu kita telah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu bagaimana mereka memperhatikan waktu ini. Perkataan Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, tidak ada hal yang paling aku sesali melebihi ketika hari itu berlalu, matahari terbenam, usiaku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Tadi matahari maghrib sudah terbenam, itu umur kita berkurang sudah sehari dah. Kalau apa berkurang umur kita, tidak bertambah amal kita, itu kita termasuk orang yang rugi. Kakeknya Ibnu Qayyim, Majidud Al-Barakat, namanya Majidud Al-Barakat. Bayangkan ini, walaupun terdengarnya seperti berlebihan, tapi ini kita ambil bagaimana dia memperhatikan waktu. Ini dijelaskan di dalam kitab Hilayatul Ulia. Jadi dikatakan di sana, Majidul Al-Barakat ini kalau dia setiap masuk kamar kecil, itu disuruhnya seseorang dari luar untuk membacakan buku, untuk membacakan kitab. Dia di WC, disuruhnya orang keras-keras dari luar bacakan buku untuk dia bisa mendengar dari WC sana. Saking tidak maunya waktu itu terbuang percuma. Nah kalau kita kan ada orang masuk WC nah sampai berokok WC. Kadang keluar dari WC itu sebelum habis rokok tuh, pas buka WC pintunya nah bawa rokok, pas kita masuk bawa rokok bandar. Tapi alhamdulillah dia sudah di masjid kada ada bang. Barangkali di tempat lain ada, di sini kada ada barangkali, insyaallah kada ada. Ini orang-orang yang melalaikan waktu. Begitu orang-orang terdahulu memperhatikan waktu. Hasan Al-Basri itu beliau sangat memperhatikan waktu. Kalau tidak ada sesuatu yang dia lakukan, maka dia tidak pernah melewatkan satu detik pun kecuali beliau bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada ulama salafus soleh itu yang mengukur waktu jarak tempuh itu dengan ayat Al-Quran. Misalnya tidak dari rumah sampai Masjid Hasanuddin ini. Itu kalau kita baca ayat Quran dapat berapa ayat. Sehingga ketika ditanya berapa jarak dari rumah ke Masjid Hasanuddin, dia mengatakan jaraknya lebih kurang 50 ayat. Sambil jalan, sambil baca Quran, sambil jalan, sambil menghafal Quran, sambil jalan, sambil berzikir. Coba siapa yang tadi seperti itu? Dari rumahnya ke Hasanuddin seperti itu. Di perjalanan dia zikir. Jangan sampai ketika di jalan melamun-melamun aja. Menghayal-menghayal aja. Tidak ingat kepada Allah. Sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Ma jalasa qauman majlisan falam yazkurullah fihi illa kana alaihim tirah." Tidaklah satu majelis, ada satu majelis, satu perkumpulan seperti sekarang ini. Majalasa majlisan falam yazkurullah, tidaklah satu perkumpulan manusia-manusia dalam satu majelis, falam yazkurullah fihi, mereka tidak mengingat Allah di dalamnya, illa kana alaihim tirah, kecuali mereka itu pasti menyesal nantinya. Wa ma min rijal masya tariqa falam yazkurillah azza wa jal illa kana alaihi tirah. Dan tidak juga seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan masya tariqa, dia melakukan perjalanan falam yazkurillah, dan dia tidak mengingat Allah, illa kana alaihim tirah, dia pasti akan menyesal. Jadi kita dari rumah tadi sambil jalan berzikir, sambil jalan sambil baca Quran. Yang pakai mobil sambil di mobil putar murattal Quran atau dengar dakwah ceramah-ceramah. Kalau ganti sudah bahari, mungkin kalau masuk mobil lagu dangdut yang diputar, lagu-lagu nostalgia zaman bahari diputar, itu bahari. Sekarang jangan lagi disia-siakan waktunya. Sambil di jalan mobil putarkan itu murattal Quran. Masya Allah, itu bernilai, itu berguna, itu bermanfaat, jadi amal kebajikan. Kalau cuma dengar lagu-lagu dangdut di jalanan, ada jadi apa-apa itu. Dengar lagu-lagu nostalgia, ya tidak jadi apa-apa, dapat hiburan aja. Tetapi kalau kita sambil mendengarkan ayat Quran dibacakan, ini jadi amal kebaikan. Wa ma min rijal awa ila firasyih falam yazkurillah illa kana alaihim tirah. Dan tidak seorang laki-laki yang dia berbaring di atas kasurnya falam yazkurillah, dan dia tidak mengingat Allah, illa kana alaihi tirah, dia pasti akan menyesal.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka orang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, senantiasa zikir, selalu zikrullah, tidak pernah melupakan Allah. Nah, harusnya hidup kita seperti itu. Penting sekali, oleh karena itu perhatikan waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada beberapa istilah waktu yang Allah jelaskan. Pertama namanya al-waktu, yang kedua ada namanya as-sa'ah, yang ketiga ada namanya al-asr. Apa itu al-waktu? Al-waktu adalah waktu secara universal, waktu secara umum. Segala sesuatu pasti diselimuti oleh waktu. Mau di langit, kita sekarang di masjid, di dalam tanah, di dalam lautan, pasti ada waktu yang menyelimutinya. Itu namanya al-waktu. Dia menyelimuti segala sesuatu. Sekarang kita kumpul di Masjid Hasanuddin, jamnya jam 7:30 malam, ada waktunya. Itu namanya al-waktu. Dia menyelimuti segala sesuatu. Yang kedua as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? As-sa'ah adalah dimensi waktu. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Itu namanya as-sa'ah. Atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu. Ada peristiwa-peristiwa. Kita dilahirkan, kita menjadi anak-anak, kita remaja, kemudian kita menikah. Itu namanya as-sa'ah. Dimensi waktu atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam waktu. Dan semua manusia, apapun agamanya, siapapun dia pasti ada dalam waktu dan dia pasti dalam sa'ah. Namun tidak semua orang punya yang namanya al-asr. Tidak semua orang punya yang namanya al-asr. Apa itu al-asr? Al-asr itu adalah perasaan waktu. Jadi kalau kita buka kamus Al-Munawwir, nanti Pen bisa buka kamus Al-Munawwir, kamus Arab itu, pengarangnya Al-Munawwir. Itu satu kata banyak sekali artinya. Nah, kata-kata asr di sana juga diartikan dengan inti waktu atau perasaan waktu. Jadi kalau waktu dalam 24 jam diperas, inti waktunya itu namanya asr. Ibarat kelapa, santannya itulah asrnya. Batok kelapanya dibuang, ampasnya dibuang, yang diambil adalah santannya. Yang diambil santannya. Yang berguna itu, bermanfaat itu adalah santannya. Ampasnya dibuang. Nah, manusia pun demikian. Kita dikasih al-asr itu. Inti waktu. Apa inti waktunya itu? Wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi perasaan waktu, demi inti waktu, semua manusia pasti dalam rugi. Kalau cuman kita dalam waktu, dalam sa'ah, kita begawe, cari uang, bikin rumah, punya kendaraan, punya deposito yang banyak, punya anak, punya istri dan sebagainya, itu sama seperti orang lain juga demikian. Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat, apakah selama hidup kita punya santan kehidupan tadi. Kita punya perasaan waktu, kita punya inti waktu. Kalau tidak punya santan, itu seperti kelapa ampas terbuang percuma. Ada orang bilang tuh kelapa itu sudah tua, tapi kada bersantan. Ada kelapa sudah tua, kada punya minyak. Apa namanya bapak-bapak bahasa Banjar itu kelapa ngarannya apa nama itu? Kelapa tua, tapi kada ada isinya. Kelapa pengarannya Pak? Kelapa gampa kalau ada istilah orang Banjar nih, hebat benar nih. Istilah Banjar ada kelapa sudah tua, tapi kada ada isinya, ngarannya kelapa gampa. Jadi kalau ada manusia walaupun umurnya sudah tua tapi tidak punya santan, seperti kelapa kosong, tidak punya nilai sama sekali, dibuang aja tuh kelapa gampa. Tak ada nilainya sama sekali. Tidak dipandang, tidak dilihat oleh Allah itu. Apa asarnya itu? Illalladzina amanu. Inti waktu itu, perasaan waktu itu adalah iman. Jadi Allah melihat iman kita bagaimana. Apakah bertambah umur, bertambah iman atau tidak? Kalau kita bertambah umur, cuma bertambah harta, iman tidak bertambah, ini orang yang merugi. Harta nambah terus, tapi iman tidak pernah nambah. Itu ibarat kelapa gampa. Kada bisi sama sekali, dibuang aja, tidak diperguna, percuma. Banyak manusia-manusia yang seperti itu. Tua secara fisik, tapi nol secara batin. Maka ada ayat Quran sindiran nih. Yauma ya'alul wildana syiba.
Hari di mana kata Allah, yauma ja'alul wildana syiba, kami jadikan ada bayi-bayi beruban. Saking dahsyatnya hari kiamat, itu bayi sampai beruban. Tapi ini sindiran Allah ini. Apa maksudnya bayi beruban ini? Pernah yang melihat bayi beruban? Coba, siapa yang pernah melihat bayi beruban? Yang beruban itu siapa kira-kira Pak? Kita nang Tuhan ya beruban. Bayi gak ada beruban. Tapi mengapa ada ayat Al-Quran, yauma ja'alul wildana syiba, kami jadikan hari di mana bayi beruban. Ini sindiran Allah yang sangat tajam. Artinya ada orang-orang yang rambutnya sudah beruban tapi seperti bayi, nol kualitasnya. Kosong, tidak punya kualitas dalam kehidupan. Ukuran kualitas kita itu yang Allah lihat adalah iman kita. Bagaimana iman kita? Sudahkah iman kita ini bertambah? Maka perlu dipelajari bagaimana caranya menambah iman. Karena Rasul mengatakan iman itu yazid wa yanqus. Dia bisa bertambah, dia bisa kurang. Maka kita perlu belajar bagaimana caranya supaya iman itu bertambah. Banyak pelajarannya. Salah satu pelajaran untuk meningkatkan kualitas iman, Al-Quran mengatakan terus meneruslah kalian membaca Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Surah Al-Baqarah ayat 121. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab Al-Quran, yatlunahu, mereka itu terus-menerus membacanya, terus-menerus membaca Quran, setiap hari baca Quran. Itulah perilaku orang-orang terdahulu. Tiada pernah melewatkan hari tanpa membaca Al-Quran. Karena Quran itu akan terus menambahkan kualitas iman kita. Quran itu syifa, dia mengobati zahir batin kita. Orang yang jauh dari Quran itu dipastikan bermasalah dalam kondisi zahir batinnya. Ini Allah menerangkan. Orang-orang yang telah didatangkan kitab Al-Quran, yatslunahu haqqa tilawatih, mereka itu membaca Quran benar, baca Qurannya bujur, tajwidnya panjang pendeknya bujur. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Beriman kepada kitab, rukun iman. Kalau Pak, ibu-ibu sekalian, rukun iman, beriman kepada kitab. Bagaimana mengukur iman tadi itu? Ada persyaratan dari Allah. Bukan sekedar kita mengaku ulun yakin Quran itu benar dari Allah. Allah perlu pembuktian. Apa buktinya? Yatlunahu haqqa tilawatih, mereka itu membaca setiap hari dengan bacaan yang hak, benar baca Qurannya. Maka perlu belajar. Jangan sampai sudah tua kada mau belajar Quran juga. Sudah 50 tahun, 60 tahun mengajikan kada kawa lagi. Cepat belajar bapak-bapak, ibu-ibu, cepat belajar. Jangan sampai menyesal. Pasti menyesal. Nanti dalam kubur itu baru menyesal karena dia tidak punya syafaat Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an wa ashabi. Baca Quran, nanti Quran datang pada hari kiamat syafi'an, penolong, wa ashabi, sahabat. Menjadi teman kita dalam kubur itu kalau kita rajin mengaji, nyaman, insyaallah itu begitu. Jaminan Allah, jaminan Rasulullah. Tentram, bahagia, damai hati orang yang selama hidupnya terus dia mengisi waktunya itu menyibukkan dengan zikrullah. Dan salah satu zikir yang paling hebat adalah fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Surah Qaf surah 50 ayat terakhir 45. Maka berzikirlah dengannya Al-Quran. May yakhafu wa'id, bagi orang yang takut kepada ancaman Allah. Kalau orang takut ke ancaman Allah, banyak berzikir dengan Quran. Dengar, dibaca, diartikan, dipahami, diamalkan Qurannya, dihafal, dipelihara Al-Qurannya. Jangan jauh dari Quran. Quran salah satu media untuk terus meningkatkan, menjaga kualitas iman kita ini. Itu Allah katakan dalam Quran, banyak sekali ayatnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadril mal iman walal kitab walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina innaka latahdi ila siratal mustaqim. Surah 42 ayat 52. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan Quran itu ruh min amrina, dengan perintah kami. Tadi engkau tidak tahu walal iman, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura, tapi kami jadikan Quran itu cahaya yang menerangi, yang membimbing, yang menunjukkan kita kepada ala siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Quran itu menuntun, membimbing kita kepada jalan yang lurus. Inilah asal waktu itu, Pak. Iman. Jadi Allah melihat bagaimana iman kita selama hidup ini. Sudahkah kita betul-betul jadi orang yang beriman kepada Allah?
Teruslah untuk memperbaiki kualitas iman kita. Kalau kita pasti menyesal. Yang lainnya akan terbuang percuma. Allah melihat iman kita. Dan yang kedua, asar dari waktu itu adalah amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang beriman yang beramal kebaikan. Jadi orang beriman itu dia buktikan imannya dengan melakukan amal kebaikan. Jangan waktunya habis buat sesuatu yang percuma. Jadikan amal. Pastikan setiap apa yang kita lakukan itu bernilai amal soleh. Kalau kita pedagang, kalau kita bekerja dengan jujur, dengan benar, insya Allah itu pekerjaan jadi amal soleh. Kalau begawinya jujur, benar kerjanya, jadi amal soleh. Dia kerja karena Allah, dapat rezeki, sebagian rezekinya dia sisihkan untuk jalan Allah. Nah itu jadi amal soleh. Dia bekerja, dia mencari uang, tapi dalam rangka untuk nilai ibadah. Itu namanya amal soleh. Amal soleh itu adalah inti dari waktu. Jadi Allah melihat bagaimana amal kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, kami jadikan ada mati, ada hidup. Khalaqal mauta wal haya, ada mati, ada hidup. Walanabluwanakum. Untuk Allah tahu siapa orang yang ahsanu amala, siapa orang yang terbaik amalnya. Bukan siapa orang yang paling sugih, bukan siapa orang yang paling tinggi kekuasaannya, jabatannya, tapi Allah ingin melihat siapa orang yang terbaik amalnya. Ahsanu amala. Hidup itu untuk beramal kebaikan. Lakukan hidup kita ini untuk beramal kebaikan. Jangan habiskan waktu terbuang percuma. Perhatikan orang-orang terdahulu. Ada lagi dijelaskan oleh Nuaim, yang nama tabi'innya adalah Daud At-Ta'i. Dia ini kalau makan tuh hanya makan patit. Patit itu adalah sop roti. Dia tidak mau kalau makan roti kering. Kalau makan tuh sop roti yang lunak, yang lembut. Ketika ditanya orang, wahai Daud At-Ta'i, kenapa engkau lakukan itu? Engkau tidak makan roti kering, untuk makannya sop roti aja. Apa jawabnya? Karena waktu untuk mengunyah roti kering itu cukup bagiku untuk membaca 10 ayat. Bayangkan Pak, itu aja diperhatikannya. Karena kalau aku makan roti kering, aku mengunyah itu lama, cukup waktu untuk membaca 10 ayat. Ketimbang hilang 10 ayat, bagus aku makan patit aja, sop roti aja lembut, cepat selesainya. Perhatikan bagaimana orang-orang dahulu Bapak Ibu memperhatikan waktu ini, bagaimana memanfaatkan waktu ini sangat luar biasa sekali. Kita masih punya kesempatan. Waktu kita terus berjalan ini, usia sudah nambah terus, semakin tua, dan namanya ajal tidak tahu kapan dijemput oleh Allah. Kemarin hari apa ya? Hari Rabu atau hari apa ya? Ulun sholat jenazah di Al-Jihad. Ada jemaah kita di sini, salah satu orang yang sering belajar mengaji sama kita juga, Haji Muslim, Allahumma warahmuhu wa'afihi wa'fanhu, meninggal usia 68 tahun. Ada yang meninggal usia 62 tahun. Ada yang meninggal usia 38 tahun. Ada yang meninggal usia 41 tahun. Masya Allah, itu badan kita lemas Pak. Ya Allah, diumumkan usia 41 tahun. Ya Allah, cepat sekali kematian itu. Cepat sekali, 38 tahun, Masya Allah. Kita tidak tahu Bapak Ibu kapan Allah menjemput kita. Jangan sampai kita menghadap Allah menjadi orang yang rugi karena lalai memperhatikan soal iman kita. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi karena kita malas untuk berbuat amal kebaikan. Jangan kita biarkan, berbuatlah amal kebaikan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, seapa yang bisa kita lakukan. Lakukan amal soleh, lakukan amal terbaik. Pelajari bagaimana caranya untuk melakukan amal yang baik, amal yang benar ini. Seringlah hadir ke majelis ilmu supaya kita yakin apa yang kita lakukan benar, berdasarkan dalil yang benar, petunjuk dari Allah dan sunnah dari Rasulullah. Berusaha untuk meningkatkan terus amal kebaikan. Tambah umur, tambah iman. Tambah umur, tambah amal soleh. Ini asar, ini perasaan waktu. Ini inti waktu. Amal soleh. Yang ketiga, apa yang menjadi perasaan waktu, inti waktu itu? Watawasau bil haqq. Saling mengingatkan dalam kebenaran. Orang beriman itu kalau dipadahkan yang bujur, menerima, lapang hati nerimanya. Dari siapapun Bapak Ibu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Allah, walaupun anak kecil yang menyampaikannya. Kalau dia benar, ikut dengar. Watawasau bil haqq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Mau dipadahi, kalau salah tuh mau diingatkan. Itu orang beriman selalu merasa dirinya tuh masih banyak kurang, selalu merasa dirinya masih belum sempurna. Ada 3 tingkatan orang menuntut ilmu ini. Tingkatan pertama,
Orang menuntut ilmu dengan ilmu itu jadi sombong. Banyak tuh. Semakin berilmu, semakin sombong. Ini perkataan Umar bin Khattab. 3 tingkatan orang menuntut ilmu. Pertama, ada orang yang belajar menuntut ilmu, justru semakin berilmu, dia semakin sombong. Rasa paling harat tuh Pang, orang lain salah seberatan, ini aja yang paling bujurnya. Ini orang sombong, kata Umar bin Khattab. Yang kedua, ada orang menuntut ilmu, dengan menuntut ilmu itu dia menjadi orang yang rendah hati. Ini bagus nih, rendah hati. Semakin berilmu, semakin rendah hati. Yang ketiga hebat. Semakin dia menuntut ilmu, semakin merasa dia bahwa dia tidak punya apa-apa, bahwa dia tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a, dia tidak tahu apa-apa. Merasa diri masih bodoh, merasa diri masih zalim. Masya Allah, kita harus punya sikap seperti itu. Sikap kita seperti itu Bapak Ibu sekalian. Merasa bahwa kita ini masih banyak kurang, merasa kita ini masih banyak belum tahunya. Jangan pernah merasa sudah paling pintar, paling hebat, paling suci. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian yang paling benar. Lalu kalau kita menganggap ada orang yang kada baik, lalu kita seolah-olah benci, tidak suka sama sekali. Memujikan mata melihat orang lain, menganggap bahwa kita yang paling benar. Kata Umar bin Khattab, orang semakin menuntut ilmu, tingkatan ketiganya, semakin dia merasa bahwa dia belum punya apa-apa. Ulun pernah ke Jambi, satu daerah namanya Kuala Tungkal. Di sana ada pondok pesantren, namanya Baqiyatus Sholihat. Nama pondok pesantrennya, yang punya itu Kiai Haji Ali namanya. Orang Banjar, asli orang Banjar, merantau ke sana. Kalau kita di Banjarnya mungkin kayak guru sekumpul lah. Di sana tuh dikenal dia, Kiai Haji Ali. Jadi waktu ulun datang belang ke rumah Sidin, ulun assalamualaikum kada dijawaban. Sekali ulun mengitih gitu, melihat Sidin sedang mengaji Quran. Jadi ulun tunggu Sidin sampai tuntung, sudah tuntung baru kita assalamualaikum, dijawab Sidin, kita masuk, suruh masuk. Kita bincang sama dia. Masya Allah, dibawanya kita ke pondok di pesantrennya. Masya Allah, santrinya ribuan Pak. Bapak Ibu, santrinya ribuan santri, ramai santrinya. Masya Allah, orang sudah tua, sudah uzur, sudah dipanggil Allah sekarang. Sudah dipanggil oleh Allah Kiai Haji Ali. Itu ketika kita bertanya, kita bilang sama dia, Masya Allah Pak Kiai, pian luar biasa. Luar biasa, amal syariah pian, amal jariah pian luar biasa. Santri-santri ini Masya Allah, berkat tangan pian, mereka menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa soleh. Masya Allah, luar biasa, amal jariah pian. Apa jawabnya? Keadaan air, ulun belum berbuat apa-apa lagi. Itu orang berilmu tuh begitu Bapak Ibu. Padahal sudah Pak Kiai yang terkenal, ternama, dia katakan ulun masih belum berbuat apa-apa. Nah ini yang luar biasa. Orang-orang yang paham, mengerti bahwa dia hidup itu untuk melakukan amal kebaikan, dan setelah melakukan amal kebaikan dia tidak pernah merasa berbuat kebaikan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Itu orang ikhlas begitu. Lakukan, lupakan aja. Kita beri orang, lakukan, sudah lupakan. Sudah beramal, lakukan, lupakan. Tidak pernah merasa sudah berbuat amal soleh. Amal soleh itu merupakan inti dari waktu. Jadi Allah mengukur kita, melihat kita bagaimana selama hidup, punyakah kita amal kebaikan. Ini satu riwayat dalam hadis Ahmad juga oleh Abu Hurairah. Di sana diceritakan tentang ada 2 orang dari kota Bala, bagian dari daerah namanya Qudu'ah. Ada 2 orang laki-laki masuk Islam. Yang satunya itu masuk Islam, kada berapa lama meninggal. Yang satunya itu setelah setahun masuk Islam, baru dia meninggal. Abu Ubaidillah bin Tolha bin Abu Ubaidillah, dalam mimpinya dia melihat bahwa orang yang mati nomor kedua tadi itu lebih duluan masuk surga ketimbang mati yang pertama. Lalu dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa aku bermimpi bahwa orang yang kedua itu lebih masuk duluan ke dalam jannah, baru orang yang pertama tadi masuk jannah? Apa jawab Rasul? Dia hidup setahun lamanya. Dalam setahun itu berapa sholat dia kerjakan, berapa sunnah dia lakukan, berapa banyak sudah ayat Quran yang dia baca. Ini artinya Masya Allah, karunia Allah, bahwa orang yang terbaik itu panjang umurnya, banyak amalnya. Sama-sama berdua nih beramal. Yang satu meninggal duluan, yang dua ini setahun berikutnya baru meninggal. Yang nomor 2 masuk surga duluan. Kenapa? Dia punya kesempatan dalam setahun itu untuk melakukan amal yang lebih banyak. Ini karunia dari Allah. Bersyukurlah kalau pian-pian dikasih Allah umur panjang, dan umur itu untuk melakukan amal kebajikan. Masya Allah.
Ayo kita gunakan waktu kita, jangan sia-siakan waktu kita. Gunakan waktu untuk beriman kepada Allah, tingkatkan kualitas iman kita dan tingkatkan kualitas amal kebaikan kita. Wa tawashaw bil haq, dan harus mau untuk diingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kebenaran, menerima yang hak dari Allah. Yang keempat, wa tawashaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran. Kalau orang tidak punya iman, imannya kecil. Kalau orang amalnya sedikit. Kalau orang tidak mau nasihatkan kebenaran, kalau orang tidak bersabar, berarti dia tidak punya santan kehidupan. Dia tidak punya inti waktu. Dia termasuk orang yang rugi dengan waktu itu. Karena waktu tidak membuat dia menjadi orang yang semakin bersabar. Salamun alaikum bima sabartum. Itu nanti kalau kita dalam surga itu disambut dengan ucapan salam. Selamat sejahtera atasmu bima sabartum, karena kesabaranmu itu. Masuk surga itu Bapak Ibu diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang penyarikan kada ada dalam surga, kada. Orang-orang yang ketujuh bersaring, berkelahi, marah-marah, amuk-amuk, ini kada ada dalam surga. Allah katakan surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, jadikan salat dan sabar sebagai penolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan salat sebagai penolong. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar bersama Allah. Kalau penyarikan bersama siapa? Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, bersama siapa kita kalau penyarikan benar? Ibu-ibu kalau di rumah bapak-bapaknya penyarikan, berarti bapaknya bersama siapa? Sama siapa, Bu? Sama siapa, Bu? Sama setan. Gimana nih bapak-bapak? Allah mengatakan Allah bersama dengan orang yang sabar. Berarti kalau kita tidak sabar, kita belum bersama dengan Allah. Buah dari sholat itu adalah kesabaran. Maka digandingkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Digandingkan sabar itu dengan sholat. Buah dari sholat itu melahirkan kesabaran. Maka semakin tua, semakin penyabar. Ibarat kelapa, semakin tua semakin berminyak, semakin bersantan, semakin bijak, semakin sabar menghadapi hidup ini. Semakin sabar dengan segala macam ujian yang terang dari Allah. Tidak mudah marah, tidak gampang marah, tidak dengki, tidak iri hati. Sabar menghadapi segala sesuatu. Sabar ini merupakan inti dari waktu. Nilai diri kita nanti, kita dapat surga yang mana? Allah lihat kondisi iman kita seperti apa. Maka dibuat surga bertingkat-tingkat sesuai dengan kehidupan kita. Iman seberapa nilainya, amal solehnya seberapa banyaknya, wa tawashaw bil haqnya sudah benarkah kehidupannya, wa tawashaw bis sabr, sudahkah dia menjadi orang yang sabar dalam hidupnya ini? Ini santan kehidupan. Kita sekarang baca, jadi coba kita ngukur diri kita Bapak Ibu sekalian. Dalam 24 jam kira-kira santannya ada kada? Kira-kira Bapak Ibu dalam 24 jam aja bagaimana? Banyak santan atau banyak ampas kira-kira? Gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Banyak santan atau banyak ampas? Kalau orang berilmu tadi mengatakan pinanya lebih banyak ampasnya lagi daripada santannya. Kalaupun ada santan, sedikit santannya. Sudahlah sedikit, basi pulang santannya. Basi santannya tuh. Diolah sayur masam, diolah wadai kadakawa, sedikit santannya. Ini contoh santan yang masam tuh kayak apa tuh, santan basi. Sambil mengaji guring-guringan. Apa geram dari ceramahnya? Karena tahu guring aja. Orang membaca melihat hadis, ada hadis asal majusimu datang masuk sana walaupun tidur, jangan ambil nyamannya. Oh kalau itu tidur aja sudah, jangan ambil yang nyamannya. Tidur tuh dapatnya. Allahu Akbar. Santannya basi, sholat bujur, tapi pikiran entah kemana-mana, terbang melayang kemana-mana. Ukuran iman itu apa salah satunya, Pak? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman itu kata Allah, orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk dalam salatnya. Nah, kalau kita salat khusyuk ada.
Hadir kada, jangan sampai jasad hadir tapi jiwa tidak hadir. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang dia menyangka bahwa dia mulaqu rabbihim, bertemu Allah. Salat itu media kita untuk ketemu Allah, Bapak. Supaya dalam salat itu mulaqu rabbihim, bertemu Allah. Tadi kita salat maghrib ketemu siapa dalam salat? Ada yang ketemu dompet dalam salat. Dompet hilang, kalau pas salat ingat sudah. Oh iya, dalam lemari tadi dompet tadi. Dalam salat ingat dompet. Dalam sholat ingat gawian, dalam sholat ingat anak, ingat bini. Tidak mulaqu rabbihim. Harusnya mulaqu rabbihim, bertemu Allah di dalam sholat itu. As-salatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Itu kata hadis Rasulullah. Rasulullah dalam mi'raj bertemu Allah. Kita dalam sholat tadi bertemu dengan siapa? Makanya sholat yang seperti itu tidak menghadirkan kualitas sholat yang khusyuk. Tidak akan lahir yang namanya kualitas kesabaran. Sabar Bapak Ibu sekalian, menjalani kehidupan ini dengan kesabaran. Jangan banyak keluh kesahnya dalam kehidupan. Ibu-ibu jangan banyak keluh kesah. Bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena sabar itu merupakan inti dari kehidupan. Buat semakin tua semakin bersabar dalam kehidupan. Jangan banyak keluh kesah lagi sudah. Bersyukurlah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ini santan kehidupan. Inilah inti kehidupan. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu semua manusia pasti rugi kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ayo lewat pertemuan malam hari ini jadikan kita semakin bertambah kualitas iman kita. Wa amilus solihat, tandanya kita beriman, perbanyak amal kebaikan. Ini bulan Rajab ini kesempatan untuk meningkatkan amal kebaikan. Waktu kita terus berjalan ini sekarang bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban, masuk Ramadan. Masya Allah, cepat sekali waktu berjalan Bapak Ibu. Coba kita pertanyakan apa prestasi ketakwaan yang sudah kita raih dari Ramadan tahun dulu dengan sebentar lagi masuk Ramadan. Prestasi ketakwaan kita bagaimana? Barangkali kita sudah meraih prestasi dunia, uang semakin banyak, mobil semakin banyak, rumah semakin banyak. Bagaimana iman kita? Semakin bertambah atau tidak? Buatlah waktu yang masih ada ini untuk kita terus meningkatkan iman kita semua. Tingkatkan amal kebaikan kita. Jangan jadi orang yang watawasau bil haq, dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Buka lapang-lapang hati kita ini untuk mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah. Siapapun yang menyampaikan, kalau itu sumbernya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, buka hati kita untuk menerimanya. Yang keempat, watawasau bis sabr. Jadikan kita ini orang yang sabar dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah memberikan nilai yang positif buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam hari dapat kita amalkan. Mudah-mudahan menambah iman, menambah amal, dan semakin kita menegakkan yang benar dan meningkatkan kualitas kesabaran kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.